Shalom keluarga Miracle dimanapun Bapak Ibu berada. Di hari ini kita akan sama-sama membahas tentang pemulihan keluarga. Karena kita ada untuk dipulihkan dan memulihkan. Hari ini kita kedatangan saudara yang luar biasa, Pak Robinson Sitorus dan Ibu Aryani Manurung. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan kepada Bapak Miracle dimanapun berada. Shalom. Shalom. Haleluya. Terima kasih untuk kedatangannya ke channel YouTube Miracle Family to the World. Kita akan sama-sama bincang-bincang keluarga di hari yang sangat luar biasa ini. Sebelum kita lanjut, saya meminta kepada Bapak Robinson Sitorus untuk memperkenalkan diri secara pribadi. Silakan Pak. Nama saya Robinson Sitorus. Asli dari mana Pak? Dari Tapanuli. Oh, berarti Tapanuli orang kita Batak. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Kalau Ibu, silakan Bu, perkenalkan diri. Nama saya Tiur Haryani Manurung. Ibu Asal Haryani. Iya, Haryani Manurung. Panggilannya Tiur Haryani Manurung. Asal dari mana Ibu? Dari Tapanuli. Tapanuli itu berarti Sumatera Utara, berarti orang Batak juga. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga yang luar biasa ini, di mana mereka pernah mengalami hidup keluarga yang hancur. Bapak Ibu Saudara akan menyaksikan kesaksian dari Bapak Robinson Sitorus, di mana beliau sebelum mengenal Kristus secara pribadi, beliau pernah hidup dunia kelam. Oke, tidak memperpanjang waktu Bapak Robinson Sitorus, saya mau bertanya tentang latar belakang dari Pak Robinson Sitorus. Silakan Pak. Saya dulu pernah megang-megang dukun-dukun, jampi-jampi. Banyak yang saya pegang sampai saya minum. Semua banyak lah, dari mana-mana saya ke dukun. Oke. Dan juga keluarga itu saya nggak tahu tuh salah. Memang pada waktu masih muda, di mana dukun yang bagus saya pergi ke sono cari ilmu. Saya ke sono ada yang bagus, saya ke situ, sehingga di dalam tubuh saya itu udah banyak, saya nggak tahu mau makan apa itu dikasih dukun itu. Apa alasannya Bapak sampai seperti itu Pak? Karena saya pengen tahu gimana kekuatan ilmu itu. Dan juga saya kan di jalanan pada waktu itu. Wow. Jalanan. Bapak di jalanan, oke. Iya. Setiap hari berantem apa segala macam itu. Jadi harus memperkuat ilmu dalam tubuh ini. Yes. Oh, berarti Bapak dulunya di jalanan itu di Jakarta atau di mana Pak? Kalau di Sumatera juga pernah sampai di hutan-hutan nyari dukun-dukun juga di hutan, bisa sampai juga ke Jakarta ini. Wow. Ya, namanya juga di kerja di jalanan ya pasti banyak rintangan. Jadi makanya saya cari ilmu yang banyak. Oke, ilmunya kalau boleh tahu Pak, sampai seperti apa Pak jenisnya Pak? Jenisnya sampai bisa tahan bacok. Wow, tahan bacok. Tahan orang marah-marah, sampai marah-marah nggak kita lagi ngomong sekali, nah langsung diam. Orang itu akhirnya jadi diam, tadinya marah jadi diam karena dampak dari ilmu tersebut. Wow, luar biasa. Bisa dapat saya ilmunya. Nah, itulah ilmu yang bisa menghilang. Ilmu menghilang. Oh, itu ilmu ada juga bisa menghilang. Karena dukunnya bilang, karena saya minta itu pada dukun itu, kok saya udah tahu kemana tujuan hidupmu kalau ambil ilmu. Oke. Terus Pak Robinson Sitorus, kalau Bapak menghidupi kehidupan yang model seperti tadi Bapak sharingkan, apa yang Bapak rasakan? Apakah bahagia ketika Bapak tahan bacok? Kalau saya paling pertama itu memang percaya diri. Saya nggak tahu siapa. Oke, percaya diri. Percaya diri. Cuman ya kalau memang kita lagi sedih, ya sedih karena kita kan pada saat itu nggak tahu risikonya apa, nggak tahu, belum kenal Tuhan. Jadi, apa percaya diri itu termasuk juga kebahagiaan menurut Bapak? kalau pada saat itu kebahagiaan,
Oke. Jadi menurut Bapak seakan-akan bangga ya begitu ya, bangga, betul. tahan bacok. Oke. Terus seberapa lama Bapak memegang ilmu-ilmu itu, Pak? Mulai Dari umur berapa gitu? umur SMP lah, artinya SMP itu udah megang ituan. Wow, wow. Mulai Dari mulai sekolah, udah saya itu bisa pegang. dari mulai remaja ya, Pak ya. Luar Karena biasa. dulu saya memang keluarga yang bapak saya itu keras sama saya. Jadi kalau setiap hari itu saya dipukulin satu bambu ini harus masuk ke sini paling dikit 10 kali itu. Oke, Keras oke. orang tua saya. Berarti Bapak dengan bahasa yang sederhana kepahitan sama orang tua, dan inilah yang membawa Bapak untuk mencari ilmu tahan bacok tadi, tahan tembak, tahan apa dan lain sebagainya, gitu Pak ya? Mas saya nggak ada dendam sama sekali sama orang tua. Oh, nggak dendam Nggak walaupun dendam. sudah diperlakukan seperti itu. Karena memang di saya, karena saya anak yang udah bandel memang. Oke, oke. Jadi orang tua saya nggak suka anaknya bandel. Oke, Bapak Robinson Sitorus akhirnya ketemu dengan Ibu Haryani dan menikah, benar ya? Waktu menikah, Bapak sudah bertobat, sudah kenal Tuhan Yesus, atau masih punya ilmu, masih tahan tikam, tahan bacok, dan lain sebagainya? Silakan Pak Robinson. Masih dunia perdukunan, Wow, malah tambah parah. malah tambah parah. Saya mencari dukun yang paling bagus. Wow, mencari dukun yang paling bagus. Anak saya, istri saya lahir yang pertama, tuh masih nyari dukun saya. Oke. Oke, Ibu Haryani Manurung. Bagaimana perasaan Ibu ketika menikah dengan seorang laki-laki yang sepertinya keren menurut dunia? Karena dikatakan Bapak tahan bacok, tahan tikam, tahan tembak, hanya nggak bisa menghilang. Ya, silakan Ibu Haryani Manurung. Kalau saya dulu pertama kenal Pak Sutoro, saya nggak tahu kalau dia itu punya perdukunan. Iya, sesudah menikah pun saya tidak tahu. Wow, sudah menikah pun belum tahu. Iya, saya tidak tahu. Oke. Kalau suami saya itu memiliki Ilmu seperti itu. Terus taunya gimana, Bu? Dia tahunya saya itu nggak sadar gitu, kekasaran dia itu kok ada apa gitu. Wow, kasar. Kasar gitu, suka Oke. mukul. Tiba-tiba aja dia kayak kalau itu ringan tangan sama saya gitu. Saya nggak tahu, kalau itu pun saya tidak tahu walaupun dia ringan tangan. Saya sudah tahu dia begitu kali karena dia itu seorang supir gitu, saya kira kayak gitu. Oke. Saya nggak tahu kalau sampai udah lama saya berumah tangga juga saya tidak tahu dia itu memiliki ilmu begitu. Sampai seperti apa kekerasan dari Bapak Robinson Sitorus itu sehingga Ibu katakan sangat keras gitu ya? Silakan Bu. Ya, karena orang tua saya itu kan saya lihat itu tidak pernah berantem. Ya. Kok tiba-tiba saya berumah tangga itu suami saya itu ringan tangan sama saya. Walaupun saya lagi hamil gitu, dia itu selalu ringan tangan gitu. Ringan tangan. Iya. Ringan tangan positif atau Ya, negatif? mukul gitu. Oh, ringan tangan maksudnya memukul. Wow. Jadi dia suka memukul gitu dengan tanpa saya sadari itu, walaupun saya tidak salah, saya tidak tahu kesalahan saya di mana, dia itu suka mukul saya tiba-tiba gitu. Tanpa salah pukul langsung. Iya. Kalau saya ngomong agak kasar sedikit dia langsung ringan tangan, langsung mukul gitu. Ya saya tuh kalau dia ngomong apa itu harusnya saya jangan jawab. Padahal kan saya pengen loh, ini loh kebenaran itu yang kamu bilang itu nggak benar. Makanya suka saya suka melawan omongan dia gitu. Oke Bu, Ibu Haryani Manurung, boleh nggak Ibu ceritakan kekerasan seperti apa sih yang paling keras yang Ibu alami supaya pemirsa Miracle Family to the World ini menyaksikan bagaimana tantangan sebagai istri yang menghadapi seorang suami yang keras, yang brutal lah bahasa saya ya. Seperti apa sih Ibu? Ya, kalau saya ceritakan dari saya hamil anak pertama itu, ya kalau bagi seorang istri itu kan, kalau kita lagi posisi hamil itu kan
Ya kita pengen lah dimanja gitu, diperhatiin. Kalau saya itu dapat dari suami saya nggak pernah saya dapatkan itu. Nah, justru saya lagi hamil itu dia itu selalu mukul saya. Wow, hamil selalu mukul tanpa alasan dasar apapun Iya, pukul. kalau dia pulangnya telat, kalau saya tegur gitu, kok pulang gini, nah udah kamu diam aja, dan selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar, dan bukan mulutnya aja yang kasar gitu, tangannya juga mukul. Kasar. Mukul gitu. Tapi saya selalu diam gitu, siapa tahu nanti satu saat berubah kali, karena akan ada orang ngomong bahwa anak hamil itu kan kadang ada yang suami yang kasar atau istri yang kasar gitu. Kayaknya saya selalu diam. Jadi dia itu nggak pernah kasihan lihat saya, walaupun saya posisi hamil, dia itu mukul saya itu, dia itu nggak pernah ngerasa kasihan, itu nggak ada dalam hidup dia, dalam sejarah hidup dia itu nggak ada. Oke. Gitu. Itu yang paling sakit ya Bu, waktu hamil ibu dipukul, ditendang mungkin ya? Ya, Atau lah, semua? Oh, wow. Oke Ibu, waktu Ibu mengalami hal seperti itu, kira-kira ada nggak niat Ibu untuk melaporkan ini ke pihak kepolisian atau melaporkan kepada pihak keluarga besar dari suami atau seperti apa Bu? Saya tidak pernah melaporkan, justru saya dikerasin suami saya selalu tertutup. Wow, luar Saya tidak biasa. mau menceritakan aib keluarga saya. Karena saya juga waktu awal nikah pun keluarga saya tidak setuju. Jadi saya nggak mau keluarga saya itu tahu kalau saya selalu dikasarin suami saya. Saya selalu berdiam diri. Lebih baik saya itu di kamar nangis daripada orang lain tahu mendengar kami berantem. Gitu. Oke. Ibu nangis di kamar terus Ibu mengadu sama siapa Ibu kalau Saya begitu? mengadu sama Tuhan lah. Saya bilang sama Tuhan, kok saya terlalu sakit ya? Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan merubahkan kehidupan suami saya. Saya akan lihat Tuhan sampai di mana suami saya melakukan ini sama saya. Dahsyat. Gitu. Saudara Miracle Family to the World, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara dengarkan kesaksian ini, hanya mengadu kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Benar ya Bu ya? Iya. Luar biasa. Oke Pak Robinson Sitorus, saya mau bertanya, bagaimana tanggapan Bapak dengan cerita istri yang dulu pernah mengalami kekerasan yang Bapak lakukan pada waktu itu? Respon Pak Sitorus, kira-kira kok bisa ya? Coba silakan Pak Sitorus. Kalau saya masih rasa bersyukur kepada Tuhan, istri saya itu memang selalu berdua buat saya. Oh, Cuma dahsyat. saya aja yang memang nggak tahu karena pembawaan jam-jam siapa ilmu saya, karena istri saya memang selalu menduakan saya mau jam pagi malam, dan juga sampai 4 kali satu hari dia menduakan saya. Cuma saya nggak, karena belum kenal Tuhan, itu semua nggak bisa respon saya. Dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Miracle Family to the World, dimanapun Anda berada, garis bawain kata doa. Ketika seorang istri menduakan suami yang walaupun perbuatannya menyakitkan, bahkan sampai ditendang waktu hamil, sampai dipukul, tetapi Ibu Yani Manurung mengambil keputusan untuk berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Oke Ibu Manurung, saya mau tanya satu rahasia yang luar biasa. Kan banyak ini ibu-ibu mungkin mengalami hal yang sama seperti Ibu alami. Kekuatan seperti apa yang Ibu dapatkan sehingga Ibu bisa bertahan menghadapi proses yang cukup menurut saya cukup luar biasa, sehingga Ibu sampai waktu dimana Bapak dipulihkan sama Tuhan, Ibu mendapatkan tetap keteguhan iman, tetap percaya, tidak kepingin untuk mengadu ke keluarga, tidak kepingin mengadukan masalahnya ke polisi, bahkan mengambil keputusan untuk bercerai. Pertanyaan saya sederhana, kekuatan seperti apa yang Ibu dapatkan? Saya masuk ke satu gereja, gereja karismatik. Ya. Habis itu saya selalu mendengar ke mujizat gitu. Saya selalu karena saya selalu mendengarkan kesaksian gitu. Jadi inilah motivasi saya dalam kehidupan saya,
Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, orang lain kau kasih mujizat, masa aku nggak kau kasih mujizat Tuhan? Wow, dahsyat. Saya pengen mengalami seperti yang mereka alami. Dengan keadaan suami saya begini, saya mau loh Tuhan, Tuhan kasihkan mujizat dan kekuatan bagi saya. Saya yakin dan percayakan kuasa-Mu Tuhan, Kau mengubahkan suamiku menjadi suami yang baik, yang tidak suka memukul. Tapi saya selalu melihat suami saya itu waktu saya berdoa sama Tuhan, dia selalu lebih kasar dan kasar lagi, lebih lagi brutalnya mukul saya. Sampai saya udah mau waktunya melahirkan, kira-kira 2 minggu lagi, saya habis nyuci pakaian baby gitu, persenjataan. Dia itu masih mukul saya, gitu, masih mukul saya. Saya bilang, Engkau ajaib Tuhan, Engkau akan berikan saya lebih kuat lagi. Walaupun saya dengan pukulan, tapi saya yakin akan kuasa dan dia Engkau nyatakan dalam kehidupan suami saya. Saya selalu ngomong gitu sama Tuhan. Walaupun dulu saya itu nggak ada teman untuk cerita, teman untuk mengungkapkan ya yang saya alami, sakit yang saya alami. Tapi saya percaya sama Tuhan waktu dia suka mukul gitu, supaya jangan dengar tetangga, saya selalu meluk bantal. Habis itu saya duduk langsung mengambil posisi doa. Waktu itu saya belum begitu tahu doa yang mau apa yang saya doain dulu sama saya kasih pokok doa ini sama Tuhan. Tapi saya ngomong, Tuhan, badanku sakit, aku sakit saat ini Tuhan, karena dipukul suamiku. Tuhan, saya pengen Tuhan seperti mengalami keajaiban dan mujizat-Mu buat suami saya. Mengalami keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Haleluya. Jadi saya selalu megang perut saya, waktu itu saya hamil anak pertama, saya selalu pegang. Dek, kamu itu anak yang kuat. Walaupun ini seorang perempuan atau seorang laki, Tuhan, aku ingin Tuhan tidak ada kecacatan dalam tubuh anak saya sebab saya melahirkan anak saya. Saya ingin saya itu menjadi perempuan yang normal untuk melahirkan anak saya. Tuhan beri aku kekuatan, Tuhan beri aku mental yang kuat lagi untuk menghadapi persalinan saya, dan jangan pernah Tuhan tinggalkan saya. Walaupun suami saya terlalu kasar sama saya, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Saya selalu berharap begitu sama Tuhan, hari lepas hari, sampai saya pengen, walaupun suami saya semakin hari semakin kasar, tapi saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang ajaib, Engkau ajaib, Engkau akan pulihkan suami saya. Saya selalu berdoa di hadapan Tuhan begitu. Dan walaupun saya punya bayi gitu, saya tidak berharap saya melahirkan itu. Habis melahirkan saya tidak diurus dengan suami saya. Dengan posisi saya habis melahirkan itu, ya dia nyuci pakaian gitu. Tapi dia nggak mau, kalau dilihat orang itu kan malu gitu, harga diri gitu. Saya tahu gitu. Tapi saya selalu apa yang saya butuhkan ya saya kerjakan sendiri. Oke. Berarti ibu terus berharap sama Tuhan, tetapi kenyataannya secara fisik bapak masih tetap pukul, masih tetap tendang. Oke Pak Sitorus, saya mau tanya, kira-kira sudah berapa lama bapak dipulihkan sama Tuhan sehingga bapak sungguh-sungguh menyadari perbuatan bapak yang kemarin, yang waktu itu adalah perbuatan yang salah? Silakan Pak Sitorus. Sudah tahun 2002 saya udah masuk gereja. 2002 masuk gereja, oke Pak. Udah berdua di sana. Di 2002 pertengahan saya udah dibaptis. Dari situlah saya mulai sadar, dan juga istri saya juga selalu mendoakan saya, nggak lupa setiap hari mau berangkat mau kemana pun tetap berdoa dari istri saya. Di situlah saya mulai sadar bahwa yang saya pegang ini karena nggak ada artinya. Nah, makanya saya dibaptis saya buang semua. Cuman yang tinggal dalam ini masih kemarin itu yang belum pulih sama sekali. Oke, yang tinggal itu tapi akhirnya sudah Tuhan pulihkan juga hari ini. Amin Pak ya? Amin. Betul ya? Oke. Pak Sitorus dan Ibu Haryani Manurung, mari yang pertama saya minta Bapak Sitorus memberikan motivasi kepada suami-suami yang menonton, sehingga suami itu bisa berubah, suami itu bisa bertobat, dan akhirnya mengalami hal yang sama seperti Bapak, dipulihkan sama Tuhan Yesus. Silakan Pak Robinson Sitorus. Kepada semua bapak-bapak dimanapun berada, semua keegoisan dibuang, jangan sampai megang
ilmu-ilmu Jakjabe, berserahlah kepada Tuhan. Dan juga kepada istri kita akan berterima kasih kepada istri kita semua, akan kita jaga, jangan sampai seperti saya ini. Juga istri saya juga pada saat ini saya juga minta maaf kepada dia, karena selama ini memang sangat pahit hidupnya, saya bikin selalu saya sakitin. Ya, hari ini saya sudah bertobat, dan juga kepada Bapak semua, jangan sampai terulang lagi seperti saya ini. Haleluya. Bapak-bapak, dengar baik, jangan simpan keegoisan. Bertobat karena kasih Tuhan ada pada setiap kita, suami-suami. Saya percaya kita cinta sama Tuhan Yesus. Oke, Ibu Haryani Manurung, silakan Ibu berikan motivasi kepada ibu-ibu yang sedang mengalami hal yang Ibu alami dulu. Silakan Ibu Manurung. Iya, saya minta semuanya bagi ibu-ibu yang kita itu sebagai ibu dalam rumah tangga kita sebagai tiang doa. Jadi saya minta selalulah kita berdoa buat suami-suami kita. Walaupun suami ya tidak menghargai kita dan melecehkan kita jangan sampai lari dari Tuhan. Dan kita selalu berharapan dalam Tuhan. Kuasa doa itu luar biasa. Wow, dahsyat, kuasa doa itu luar biasa. Kenapa? Tuhan itu selalu mendengar segala seruan doa seorang istri. Asal kita sungguh-sungguh untuk mendoakan suami kita, dan kita tidak menjadi istri yang lemah. Makanya kita sebagai ibu itu kita dikatakan sebagai tiang doa dalam rumah tangga kita. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran ini, Miracle Family to the World, percayalah, Tuhan Yesus mengasihi keluarga Anda. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keluarga Anda. Jadi di hari yang indah ini, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Robinson Sitorus dan Ibu Manurung Haryani, bagaimana keluarga ini bisa dipulihkan Tuhan dari latar belakang yang tidak baik, tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Pak Sitorus, silakan berdoa untuk jemaat Tuhan. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan, di mana kami datang pada saat ini, tempat ini Tuhan. Tuhan menjadi berkat buat teman-teman kami Tuhan, untuk mendengarkan kesaksian dari kami ya Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan, terima kasih Tuhan atas pertobatan hamba Tuhan, dan juga kepada istri hamba itu pada saat ini tobatkan dia Tuhan, berikan Tuhan pemulihan kepada dia Tuhan, beri kekuatan dia, beri kesehatan dia Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan, saudara kami Tuhan belum bertobat pada saat ini Tuhan, Kau berikan pertobatan buat mereka Tuhan, sadarkan mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yakin dan percaya kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan, Tuhan Bapak Tuhan, Kau sadarkan mereka Tuhan, jangan biarkan mereka keluar dari jalur-Mu Tuhan, dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, yakin dan percaya kami Tuhan, mukjizat-Mu masih ada buat kami Tuhan. Dipuji dan permuliakanlah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur bagi Bapa. Amin. Amin. Demikianlah kesaksian kita pada hari ini. Salam miracle buat keluarga Miracle Family to the World. Shalom. Shalom.